Jadi ketika negara kita dibombardir, kita nggak bicara presiden atau pemerintah ya, dignity Indonesia ini diporak-porandakan, dihina oleh misalnya ada bule di Bali sana, ada apa, itu tidak usah pakai komando, Mas, udah langsung netizen bergerak, pasti ngebelain kita, ya, misalnya ada bendera merah putih atau apa. Yang terjadi sekarang sebaliknya, gitu, hashtag kabur aja dulu. Hashtag yang mempertanyakan kenapa saya harus Indonesia. Betul. Belum lagi di perbatasan, ketidakadilan. Sehingga daya tahan yang tadinya saya harapkan ada di masyarakat Iran tadi tidak mudah dikalahkan. Di kita ini malah tergerus. Daya tahan kita malah rapuh. Sehingga tadi kalau mau bicara kedaulatan cyber, itu salah satu indikator yang harus dimasukkan. Saya lihat di dalam Cyber Life Threat Map itu, pada saat Israel sama Palestina, Gaza lagi rame, saya lihat banyak serangan-serangan attack gitu dari kita, warna merah, phishing, ransomware, itu banyak dari Sumatera. Jadi adik-adik kita hacker dari Palembang, dari Medan, itu banyak menyerang ke arah Timur Tengah, ke arahnya Israel. Jadi berarti kan ada sesuatu yang terusik di situ. Apakah mungkin karena sesama Muslim? Apakah karena melihat video-video narasi adik-adik di Gaza yang perempuan dan anak-anak yang terluka, muncul sisi kemanusiaan, isunya isu humanity ya, kemanusiaan. Nah, ini yang harus dibangun. Bagaimana tanpa harus dikomando, kedaulatan cyber kita masuk ke dalam arena itu. Artinya merah putihnya ada di setiap lini. Saya yakin kalau merah putih pasti ada. Tapi ketika sudah masuk ke isu tertentu, mereka berpikir lagi, jadi rapuh lagi. Orang kita jangan diperhatikan, misalnya orang beasiswa aja kita lama, misalnya, atau misalnya kita punya masalah ini, BCD dan lain, sehingga akhirnya jatuhnya personal. Dan ini ruang-ruang seperti ini yang harus kita bangun. Ini bukan bicara hal biasa, tapi kedaulatan sebuah negara itu bukan hanya kedaulatan wilayah, tapi kedaulatan di ruang cybernya. Nah, itu menarik. Kita harus punya kedaulatan di ruang cyber kita sendiri. Kenapa? Masyarakat ketika kita mau masuk ke area Cina, TikToknya berubah algoritmanya. Jadi algoritma yang nuansanya kedisiplinan, anak-anak kecil bertarung untuk olimpiade dari kecil, sudah ada mindset bahwa competitiveness, collaboration oke, tapi competitiveness nih harus dibangun, mental disiplin, gitu. Jadi habit disiplin. Tapi ketika balik lagi ke Indonesia, kita lihat kok joget-joget, kok nari-nari, kok TikTokannya seperti itu. Karena tadi kita tidak punya kedaulatan untuk men-setting algoritma di wilayah kita. Hai penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Budius Ma'ruf Piliang, anak Solo Mulyono di kandang termu. Kali ini saya bicara serius, saya bersama seorang pakar ya, pakar intelijen tentunya, dan juga tentang hal-hal yang terkait dengan bagaimana kita menjaga sosial media kita ya terkontrol dan mengamankan justru yang selama ini orang jarang bicarakan tentang kepentingan nasional kita. Nah, memang kita adalah negara demokrasi, tetapi sepertinya saat ini ya sosial media kita sudah terlalu liberal. Nah, karena itu saya mencoba mencari tahu bagaimana seharusnya kita bersosial media. Sudah bersama saya Ibu dosen kita, Ibu Dr. Stepi Andriani. Terima kasih Bu Stepi. Selamat siang, akhirnya Pak. datang juga ke Ruang Konsensus. Susah loh menghubungi Bu Stepi. Nah, Bu Stepi, saya langsung aja. Kalau kita lihat memang sekarang ini sosial media itu sudah seperti AK-47, ya kan? Bagi semua orang, ya sudah menjadi senjata untuk menyerang siapapun. Betul. Termasuk juga menyerang pemerintah, ya kan? Nah, sebagai kita negara demokrasi dan kita juga tidak bisa menolak masuknya vendor-vendor yang mempunyai platform universal, ya kan? Sosial media seperti sekarang kita ini kan sosial media nih Bu, di kanal YouTube. Nah, jadi memang ada rasanya pemerintah kita kurang sigap mengantisipasi perkembangan sosial media ini, ya kan? Nah, kalau kita
biarkan seperti ini, ya kan? Kita khawatir pernah ada kejadian beberapa kerusuhan di banyak negara, bahkan sampai ada pergantian presiden, ya kan? Sampai ada munculnya perang seperti di Mesir, juga munculnya perang Rusia dan Ukraina kan juga gara-gara sosial media. Nah, sebenarnya menurut Bu Stepi dari kajiannya, seberapa parahkah sosial media kita sekarang dibandingkan negara seperti Amerika sekalipun yang kita anggap sebagai mbahnya demokrasi, tapi kok di sana kayaknya aman-aman aja, rukun-rukun aja gitu loh. Gimana Bu Stepi? Iya, terima kasih telah diundang di ruang konsensus ya. Jadi ini pertanyaan yang menarik sekaligus mendasar mungkin ya kepada masyarakat, netizen dan lain-lain. Bahkan kalau kita bilang sekarang ada masyarakat di dunia nyata dan dunia maya atau netizen. Betul, betul. Jadi 212 juta pengguna internet di Indonesia, itu 143 jutanya itu bermedsos, bermain medsos. Artinya itu kalau kita lihat sekitar 50,2% dari penduduk kita semua, setengahnya itu medsos, punya medsos. Sangat powerful Bu Powerful, ya? artinya bahkan ada yang bilang kan netizen Indonesia maha benar ya. Maha benar negara ya. Negara manapun kalau harus melawan plus 62 kayaknya angkat tangan juga gitu ya. Karena kita punya jiwa militansi dan mengejar sesuatu yang kita anggap benar, memperjuangkan. Masyarakat kita ini sangat ternyuh kalau ada victim, kalau ada hal yang lemah pasti dibela, ya. Termasuk kalau kita lihat ada adik kita yang kaitan dengan cerdas cermat kemarin langsung viral, dan itu semua dukungan ya. Artinya apa? Artinya siapapun yang menguasai jagat permedsosan dan bisa mengambil hati publik, hati masyarakat, itu tentunya akan berdampak ke dunia nyata. Jadi maya berdampak ke dunia nyata. Apakah itu dukungan politik, apakah itu kaitan dengan cuan, perekonomian, ya, viral, bahkan kaitan dengan hukum, no viral no justice katanya seperti itu. Jadi sekarang semua yang terjadi di kehidupan kita itu tidak bisa dilepaskan dari medsos. Dari mulai dagangan, dari mulai kebijakan, dari mulai pro kontra, itu semua di medsos. Bahkan kita pagi-pagi bangun tidur, mungkin buat yang muslim nggak langsung sholat subuh, lihat dulu ada WA apa. Setelah lihat WA langsung scroll IG dulu, TikTok dulu, atau ada berita apa, baru kita ngambil air wudhu. Sebegitunya medsos itu merubah kita pribadi dan mungkin lebih jauhnya lingkungan komunitas gitu ya. Nah jadi kalau dibilang apakah ini tren di negara berkembang saja, tentunya enggak Mas ya. Di negara maju itu hampir semua melakukan hal yang sama. Bahkan kenapa kalau kita lihat kemarin operasi Epic Fury, Roaring Lion, perang Iran ya, kenapa Presiden Trump mengeluarkan kebijakan dan kebijaksanaannya, policy and wisdomnya, justru bukan dari ruang-ruang negosiasi yang formal, tapi justru dari Twitter, ya, dari Twitternya, dari medsosnya, dan ditanggapi tentunya oleh India, oleh berbagai negara gitu ya. Kita tidak ingin setiap bangun tidur negara sebesar Amerika, superpower, presidennya, orang yang paling berpengaruh di muka bumi ini kok seperti kayak yang cepet banget gitu, berubah gitu. Bahkan ada yang bilang PHP, ada yang bilang tantrum, ada yang bilang lagi naik moodnya ya, bisa berubah. Nah artinya Presiden Trump memahami betul bahwa X-nya, bahwa tweet-nya itu bisa merubah landscape ya, merubah strategi, bahkan membuat getar gitu ya Dewan Garda Revolusioner Iran atau bahkan negara-negara lain yang ingin bersekutu sama Iran, berpikir berkali-kali atau bahkan sekutunya di NATO seperti apa gitu. Artinya kalau Presiden Amerika saja menggunakan medsos untuk menginfluence, kenapa kita tidak melakukan itu? Nah, yang sangat disayangkan dan sebagai orang tua tentunya kita sebagai akademisi dan civil society ini adalah dunia medsos itu tidak hanya dihuni oleh orang-orang normal. Dunia medsos juga dihuni oleh orang-orang dalam tanda kutip yang punya kepentingan bahkan abnormal. Misalnya yang NPD, punya modus kejahatan, punya hal-hal negatif kepada anak adik kita, keponakan kita, cucu kita, dan lain-lain. Sehingga kita sebagai orang yang waras, yang normal, yang punya pendidikan yang baik, dan tentunya negara, itu harus bisa melindungi segenap warga negaranya, baik di media sosial maupun di
dunia nyata tentunya ya. Contoh misalnya perlindungan data pribadi ya, karena banyaknya hacking, kemudian misalnya data bocor gitu ya. Beberapa kali ada kawan saya yang punya pinjaman online, telat sedikit bayar langsung dipublish datanya. Nah ini kalau kita bicara tentang medsos, bahkan di IG, di screenshot, WA-nya, bahkan ada kasus-kasus lain dengan mudahnya. Nah itu sebetulnya negara harus mengambil tindakan, Mas ya. Pertama tadi yang disampaikan di awal ya, bahwa transformasi digital ini jalannya jauh lebih kenceng daripada evaluasi perbaikan legalitasnya, perbaikan undang-undangnya. Tata kelolanya mungkin hanya berapa meter per jam, sementara transformasinya begitu cepat, sehingga tertinggal, nggak bareng nih. Bagaimana medsos merubah landscape, termasuk kalau kita bicara dunia pertahanan dan intelijen, ya. Itu dengan adanya AI warfare gitu, merubah strategi perang yang tadinya military equipment-nya terbatas, sekarang pakai AI, terorisme yang tadinya mungkin harus menggalang, sekarang udah bisa lewat Roblox dan lain-lain, begitu cepat. Sementara peraturan yang kita bikin untuk menjaga anak-anak kita itu pelan, lebih pelan. Nah, jadi ada tidak balance di sini, Mas. Nah, sehingga hal yang jangka pendek mungkin yang perlu dilakukan salah satunya adalah dievaluasi Undang-Undang ITE. Pasal 27, 28, 29, perlindungan data pribadi. Kalau sudah masuk, data kita masuk, misalnya punyanya Mas masuk, walaupun mungkin urusan sama pinjolnya udah selesai, tapi karena kadung udah pernah moto KTP misalnya, masuk, kita berhak boleh minta itu di take down dong. Tolong dong itu data saya. Nah, sementara ini kan mekanisme ini belum ada. Nah, jangankan untuk data pribadi. Beberapa menteri dan beberapa kolega yang memang permintaan kepada Komdigi saja kadang-kadang lama karena ada aturan-aturan ya, ini memenuhi unsur SARA, apakah ini hoax, hate speech dan lain-lain. Sehingga birokrasi ini harus bisa kita tembus, Mas ya. Karena tadi menurut saya kejahatan ancaman digital yang tadi saya bilang tidak semua orang normal yang ada di dalam kolam ini gitu. Ada juga yang pedofil, ada juga yang predator, ada juga misalnya mafia-mafia dari luar yang ingin menghancurkan negara kita. Nggak perlu pakai drone deh Indonesia, nggak perlu pakai rudal, nggak perlu pakai tank, pecah belah saja. Betul. Dan pecah belah paling asik lewat mana? Media sosial, bisa anonim, bisa pakai buzzer, nggak kelihatan kan orangnya. Tapi kalau sudah head to head, mungkin dia nggak berani. Kalah kelas, mungkin kalah intelektualitas. Tapi dengan buzzer kita nyerang dengan bahasa sekasar mungkin, kebun binatang, muncullah rasa minder akhirnya, nggak mau lagi dan malu ya udah diposting, apalagi percakapannya. Sehingga menurut saya ini PR bersama dan saya senang sekali ya Ruang Konsensus mengangkat tema ini, bahwa ini bukan bicara hal biasa. Tapi kedaulatan sebuah negara itu bukan hanya kedaulatan wilayah, tapi kedaulatan di ruang cybernya. Nah, itu menarik. Kita harus punya kedaulatan di ruang cyber kita sendiri. Kenapa? Masyarakat ketika kita mau masuk ke area Cina, TikToknya berubah algoritmanya. Jadi algoritma yang nuansanya kedisiplinan, anak-anak kecil bertarung untuk olimpiade dari kecil, sudah ada mindset bahwa competitiveness, collaboration oke, tapi competitiveness nih harus dibangun, mental disiplin gitu. Jadi habitnya habit disiplin. Tapi ketika balik lagi ke Indonesia, kita lihat kok joget-joget, kok nari-nari, kok tiktokannya seperti itu. Karena tadi kita tidak punya kedaulatan untuk men-setting algoritma di wilayah kita. Betul. Jadi menurut saya itu mungkin, saya baru bicara ini ya di media, selama ini saya lebih bicara kepada konten tentang perang gitu ya. Tapi ketika bicara dalam negeri, sebetulnya kegelisahan saya salah satunya itu, Mas. Bagaimana kita bisa punya kedaulatan di ruang cyber? Kita bisa mengontrol algoritma kita. Artinya bukan kemudian kita mendikte netizen, tapi daerah mana yang nggak boleh offside nih, gitu. Terutama khusus untuk generasi alfa. Generasi alfa, adik-adik kita yang SD, anak-anak saya yang SD, SMP, yang Gen Z gitu ya. Artinya kalau sudah konten itu mengarah kepada hal-hal yang berujung arah seks bebas, arah kepada konsumtif yang berlebihan ya, kemudian
ya tidak sopan lagi, tidak santun lagi memanfaatkan orang tua seperti apa. Bahkan ada anak yang loncat dari gedung karena mengikuti games misalnya seperti itu. Artinya kan harus ada review games mana yang mungkin nilainya ini threat assessment-nya merah. Ini dilarang banget gitu untuk anak di bawah 17 tahun. Mungkin ini oranye. Oke lah 13-17, tapi di bawah 13 tahun nggak boleh. Ah ini hijau, boleh di bawah 10 tahun gitu. Jadi perlu ada rating terhadap game online, aplikasi, bukan untuk membatasi, tapi untuk melindungi gitu. Jadi hal-hal seperti itu tadi mungkin ancaman cyber ya, phishing juga gitu. Dikirim link, yang namanya ibu-ibu mungkin seneng kan, promo apa dibuka ternyata diambil WhatsApp-nya, kartunya, debitnya, nangis dan lain-lain. Kemudian juga 2024 mungkin Mas masih ingat PDNS kita diretas, ada ransomware. Nah negara-negara lain itu sudah berlomba-lomba membuat ransomware untuk memata-matai negara lain atau masuk. Dan saya rasa kalau teman-teman hacker kita, cyber security kita dikumpulkan gitu ya, itu adik-adik kita bisa banget bikin-bikin seperti itu. Kenapa tidak tadi disampaikan? Memperkuat intelijen atau memperkuat polisi cyber gitu ya. Minimal kita membuat itu bukan untuk menyerang negara lain, ya. Minimal kita bikin untuk menguji sistem kita dulu deh. Betul. Nah, kira-kira kalau kita bikin virus seperti ini, kita masukkan kuat nggak nih untuk menguji kita. Jadi menguji diri kita sendiri. Kemudian juga banyak yang take over akun, dia sudah punya follower banyak. Ya, karena itu diperjualbelikan. Ya, betul. Ada yang sampai 1, sekian berapa ratus juta. Karena sekarang tuh orang jauh lebih bangga ketika punya follower ratusan ribu gitu. Dan ini juga Instagram sepertinya melihat ini Meta. Sehingga kalau saya pelajari beberapa bulan ini ada akun-akun yang followernya di bawah 10.000, 1.000, 2.000. Tapi ketika dia bikin konten dan itu edukasinya bagus, viewsnya bisa FYP gitu. Kalau dulu kan kita yang paling banyak followernya udah pasti viral. Sekarang belum tentu. Bisa juga followernya baru 50-70, tapi karena kontennya bermanfaat. Nah, Instagram sudah mulai berubah, Mas. Beda sama TikTok dan YouTube. Instagram sekarang bukan hanya melihat follower, tapi kebermanfaatan dari kontennya. Nah, walaupun algoritma secara keseluruhan, kalau saya analisis, itu lebih senang dengan kata-kata caci maki, dengan kata-kata yang mencela kebun binatang, hal-hal yang negatif ketimbang apresiasi. Nah, atau kalau nggak sekalian playing victim, bikin sedih, memperlihatkan mimik emosi, itu lebih cepat algoritma baca. Bahkan ketika kita bikin sesuatu, quotes di bawahnya itu pakai emoticon, itu jauh lebih cepat viral dibandingkan tulisan biasa. Nah, formula-formula ini, tips and trick seperti ini dipelajari. Nah, yang jadi masalah, bagaimana kalau orang yang mahir membuat ini punya hidden agenda, punya agenda tersembunyi, yang tadi disampaikan. Ingin memecah belah suatu bangsa, ini lagi adem ayem nih, gitu kan. Lagi bagus nih, 1 Mei kemarin tidak sampai kisruh, 2 Mei hari pendidikan sudah aman, hanya di Bandung ya gejolak. Tiba-tiba muncul, sekarang ya. Bagaimana fenomena pesta babi, bagaimana dolar, bagaimana kasusnya Nadiem, muncul semua. Dan semua terakumulasi kepada satu hal, kredibilitas pemerintah. Tidak percaya lagi, tidak trust lagi kepada presiden. Jadi saya rasa, apa benar ini adalah keinginan atau kemauan dari masyarakat? Apa benar ini harus evaluasi besar-besaran? Atau memang justru ada yang mengorkestrasi? Nah ini kan harus dievaluasi. Menurut saya mungkin bisa yes, bisa tidak ada orkestrasi. Tapi yang terpenting adalah yang tadi. Mana sih sebetulnya kebijakan yang bumerang? Mana sih yang belum waktunya? Jadi kadang-kadang kebijakannya bagus, orangnya bagus, waktunya tidak bagus, waktunya tidak tepat. Ada yang orangnya tepat, tapi waktunya tidak, kebijakannya bermasalah. Jadi menurut saya sekarang yang harus diperhitungkan ya, indikatornya adalah timingnya, manpowernya, siapa sih leadernya, auranya positif atau tidak, vibrasinya bisa meyakinkan atau tidak. Yang ketiga, policy-nya udah direncanakan atau belum, dari bawah atau tidak gitu. Karena mau sehebat apapun pakar komunikasi politik, ketika waktunya tidak pas dia berada di jabatan itu pasti negatif. Atau sebaliknya, dia hebat di kampus, di media, mantan wartawan senior. Mungkin bisa jadi ketika jadi ketua Bakom, baru muncul di satu ini, vibrasinya nggak keluar. Karena dia tidak mendalami peran itu,
dengan sepenuh hati, gitu loh. Karena mungkin ada keterpaksaan atau karena nggak tega atau karena memang kepentingan-kepentingan tertentu nggak keluar tuh. Jadi menurut saya memang tadi yang kita diskusikan di bawah ya, mencari orang yang tepat di waktu-waktu kritis seperti ini itu sulit sekali, sulit. Oke. Tadi Bu Stepi mengungkap ada yang disebut kedaulatan siber atau kedaulatan kita di ruang siber. Selama ini memang terminologi yang namanya kedaulatan negara itu dilihat dari batas wilayah, ruang udara. Nah, ternyata sekarang yang nggak bisa dijaga itu justru bukan yang selama ini kita punya. Misalnya batas wilayah kan gampang dijaga, ya kan, karena jelas, ya kan. Aparatnya pun jelas itu adalah domainnya tentara kan begitu. Begitu juga untuk ruang angkasa, jelas. Nah, kedaulatan siber ini yang saya pikir sekarang seolah-olah kedaulatan kita sebagai sebuah entitas negara bangsa ya oleh sosial media ini sudah diintercept, Bu. Nah, kita maksudnya pemerintah dalam hal ini ya bersama DPR tentunya yang bisa membuat regulasi seperti yang tadi Bu bilang, Bu Stepi tadi bilang, sosial media bergeraknya ya kan, regulasi bergeraknya ngesot. Sehingga situasinya seperti yang terjadi sekarang. Ya. Nah, apakah ada dalam kajiannya Bu Stepi saat ini memang perlu apa tadi yang Bu Stepi juga bilang, apakah kita perlu evaluasi besar-besaran? Itu maksudnya gimana, Bu, antara kedaulatan siber dengan evaluasi besar-besaran ini? Jadi di tahun 2024 aja kejahatan cyber itu 1 tahun tuh. Ya. Itu lebih dari 13.900 kasus. Wow. Di tahun 2024 aja terkait phishing, kemudian akun yang di take over, kemudian yang take down sembrono dan lain-lain misalnya ya. Nah, sehingga kalau kita bicara tantangan kedaulatan cyber, kalau ditanya saya, pertama adalah SDM, personel. Itu harga mati. Nomor 2 baru kita bicara teknologinya. Yang ketiga baru kita bicara yurisdiksi, lintas batasnya seperti apa sih platform-platform yang memang bisa dikembangkan dalam negeri, mana yang nggak bisa, mana yang harus kerjasama dengan Meta Singapura gitu, dengan Amerika, hukum internasional seperti apa. Baru keempat tadi masalah kecepatan, karena apa yang terjadi telat 1 jam sudah diberitakan sama yang lain jadi basi, duluan sana yang viralnya. Gitu. Itu kan kadang-kadang kita beberapa pejabat, mungkin beberapa kementerian lembaga, bahkan mungkin anggotanya baru tahu adanya kebijakan ini kok dari Detik ya? Iya. Dari Detik duluan gitu, atau dari Viva News duluan, atau dari platform media sosial, ketimbang dari rapat yang ada di gedung yang sama. Gitu. Jadi kecepatan. Nah, baru terakhir misalnya kita bicara masalah legalnya, undang-undang ITE misalnya, apakah ada pasal karet, misalnya apa ada tumpang tindih, kemudian potensi kriminalisasinya seperti apa. Jadi memang yang tadi disampaikan ya, apakah sudah ada patroli cyber? Menurut saya dari kepolisian selama ini sudah ada ya, dari Bareskrim sudah ada. Kemudian TNI juga sudah bagus, ya sudah punya di internal mereka darat, laut, udara, Kementerian Komdiji juga sama melihat. BSSN apalagi sudah memberikan catatan-catatan. Tapi sekali lagi memang ini bicara kedaulatan cyber ini bukan barang yang dibangun sehari 2 hari. Di situ ada nasionalisme juga, gitu ya. Di situ ada dignity juga. Di situ ada generasi yang mau bangkit, yang tidak mau negaranya dilecehkan, misalnya. Contoh kasus Iran kemarin. Dalam military balance disebutkan Iran itu ranking 16, Amerika itu ranking 1 nih. Kalau jago-jagoan ya. Israel 15. Jadi juara 1 sama juara 15 bergabung melawan juara 16 misalnya Iran ya. Nah, pertanyaannya ternyata setelah mau masuk hari ke-80 ini, kok Iran masih ada? Kok masih bertahan? Kok tidak tumbang? Berarti ada indikator yang tidak tertulis di dalam military balance. Military balance itu buku yang menghitung kekuatan military capability seluruh dunia. Indonesia punya apa, Amerika punya apa, itu ada tuh di situ. Benua ini punya apa, di military balance itu nggak ada itu. Setelah saya perhatikan, ternyata ada yang namanya nasionalisme. Ada yang namanya dignity. Jadi ini bukan seberapa hebat alutsista yang diturunkan, seberapa banyak yang kamu bunuh, seberapa banyak yang kamu hancurkan, tapi ini seberapa tahan kamu. Dari nasionalisme itu berarti daya tahan penduduknya, endurance-nya, endurance dalam perang ini. Gitu loh.
Kalau bicara alutsista udah jelas Amerika nggak ada yang ngalahin di muka bumi ini. Dia spending pertahanannya 800 miliar setahun. Betul. Rusia sama Cina aja nggak nyampe 200 miliar. Dia 800 miliar US dollar untuk bikin ini dan lain-lain. Darat, laut, udara, cyberspace. Dia punya 5 angkatan. Betul. Amerika luar biasa. Dan itu diakui. Sehingga Iran berpikir buat negara kita yang kalah jauh, kita nggak bisa mengukur kemenangan dengan caturnya mereka. Kita harus jadi game changer, perubah permainan. Kita nggak bisa ikut permainan mereka. Kalau pakai permainan mereka udah pasti kalah, ya kan? Nah, pakai apa mereka? Dia punya tadi yang mungkin nggak ada di dalam indikator itu. Tidak ada yang mengukur namanya daya tahan. Ketahanan nasionalnya nggak dihitung. Daya tahan kamu dalam menghadapi serangan membabi buta, dalam menghadapi serangan yang infrastruktur kritisnya diserang. Seberapa kuat kamu puasa, seberapa kuat kamu menghadapi kenyataan di sekelilingmu hancur, seberapa tahan itu. Dan daya tahan itu diperlihatkan oleh Iran sekarang. Gitu. Jadi ada indikator tadi, daya tahan. Nah, kalau kita tarik ke dalam ilmu kita, kan berarti ketahanan nasional kita. Ya misalnya antibody lah ya. Misalnya saya dengan Mas nih karena lagi hujan dan lain-lain, kita kena flu, kena apa. Udah berbagai macam penyakit, ada yang namanya autoimun. Autoimun tuh langsung menyerang ketahanan. Mau penyakit apapun jadi gampang sakit. Tapi kalau imunnya bagus, mau kena COVID, kena apa, kita tetap masih bisa ngajar, masih bisa nulis. Nah, Iran punya itu. Jadi menurut saya ada nasionalisme luar biasa di situ. Daya tahan tadi, ketahanan individunya. Nah, ini kalau kita tarik ke dalam ruang cyber, ini harus ada. Jadi ketika negara kita dibombardir, kita nggak bicara presiden atau pemerintah ya, dignity Indonesia ini diporak-porandakan, dihina oleh misalnya ada bule di Bali sana, ada apa, itu tidak usah pakai komando, Mas, udah langsung netizen bergerak, pasti ngebelain kita, ya, misalnya ada bendera merah putih atau apa. Yang terjadi sekarang sebaliknya, gitu, hashtag kabur aja dulu. Hashtag yang mempertanyakan kenapa saya harus Indonesia. Betul. Belum lagi di perbatasan, ketidakadilan. Sehingga daya tahan yang tadinya saya harapkan ada di masyarakat Iran tadi tidak mudah dikalahkan. Di kita ini malah tergerus. Daya tahan kita malah rapuh. Sehingga tadi kalau mau bicara kedaulatan cyber, itu salah satu indikator yang harus dimasukkan. Mungkin nanti ada yang membuat kajian ya. Mungkin adik-adik yang sedang S2 atau S3 yang bikin tesis atau disertasi tentang kedaulatan cyber itu harus dimasukkan menurut saya. Dignity kita sebagai sebuah bangsa, nasionalisme kita, daya tahan kita. Ketika kita diejek-ejek, kemudian ketika PDNS kita diserang atau ketika presiden kita disadap, para hacker kita membantu misalnya melakukan serangan balik ya. Kemarin saya lihat di dalam Cyber Life Threat Map itu pada saat Israel sama Palestina, Gaza lagi rame, saya lihat banyak serangan-serangan attack gitu dari kita, warna merah, phishing, ransomware, itu banyak dari Sumatera. Jadi adik-adik kita hacker dari Palembang, dari Medan, itu banyak menyerang ke arah Timur Tengah, ke arahnya Israel. Jadi berarti kan ada sesuatu yang terusik di situ. Apakah mungkin karena sesama Muslim? Apakah karena melihat video-video narasi adik-adik di Gaza yang perempuan dan anak-anak yang terluka, muncul sisi kemanusiaan, isunya isu humanity ya, kemanusiaan. Nah, ini yang harus dibangun. Bagaimana tanpa harus dikomando, kedaulatan cyber kita masuk ke dalam arena itu. Artinya merah putihnya ada di setiap lini. Saya yakin kalau merah putih pasti ada. Tapi ketika sudah masuk ke isu tertentu, mereka berpikir lagi, jadi rapuh lagi. Orang kita jangan diperhatikan, misalnya orang beasiswa aja kita lama, misalnya, atau misalnya kita punya masalah ini, BCD dan lain, sehingga akhirnya jatuhnya personal. Dan ini ruang-ruang seperti ini yang harus kita bangun. Seperti misalnya ada seseorang yang sakit, tumor sekian lama nggak diobatin, ada grup kitabisa.com misalnya mengadukan ini, ada grup anak yatim, rumah yatim. Jadi akhirnya ada slogan warga bantu warga. Itu sebetulnya teguran juga. Artinya kredibilitas pemerintah di sini kan sudah sedikit diambil alih nih oleh non-state actor. Nah, ini juga harus diperhatikan. Jadi kebicara kedaulatan cyber tadi sekali lagi tidak hanya masalah angka, ancaman, virus, tapi itu jadi tadi daya tahan dan nilai integrity
kita sebagai seorang warga negara Indonesia itu harus ada. Oke. Platform ini kan semuanya kan sudah ada, sudah berjalan sampai belasan tahun lah, dari Facebook, Instagram, X, YouTube dan seterusnya. Nah, yang justru 5 atau 10 tahun terakhir itu menjadi semacam ini sudah mengganggu kedaulatan siber kita adalah perilaku bersosmed, Bu. Yes. Nah, perilaku bersosmed ini suka atau tidak suka, terima atau nggak terima kita, itu lebih banyak dilatar belakangi oleh afiliasi para warga terhadap pilihan politik. Iya. Polarisasi ini sampai sekarang nggak selesai. Belum selesai, betul. Nggak selesai-selesai, ya kan? Nah, sehingga ketika tadi Bu Stepi mengisahkan tentang kuatnya nasionalisme Iran, ya, rasanya kita jauh dari seperti itu karena kita sudah terpolarisasi, Bu. Betul. Misal, kubu Prabowo Gibran kan 58%. Yang lain kan ada yang 16 atau 24%. Sehingga ruang publik kita itu terbagi tetap dalam 3 kutub ini. Dan tidak jarang juga 2 kutub yang kalah ini mereka bersatu. Ya. Tentu ya, kesalahankah disengaja atau tidak sengaja, kelalaiankah sengaja atau tidak sengaja dari pemerintah, itu menjadi diglorifikasi oleh teman-teman yang sebelah sini. Nah, kadang kubu yang di sebelah sini ada yang juga menangkalnya, ada yang udah masa bodoh, kan udah menang kita. Nanti kita tarung lagi 2029. Nah, inilah yang sebenarnya yang harus dikaji oleh para akademisi sebenarnya. Bagaimana, oke, kita bersosmed, oke, kita punya afiliasi politik, tetapi ketika sudah terkait dengan namanya nasionalisme, ya, itu nggak ada lagi cerita. Kita harus tetap satu. Nah, ini kan nggak bisa, Bu. Betul. Nggak bisa. Nah, bagaimana cara Ibu sebagai akademisi misalnya, atau ada instansi-instansi terkait di pemerintah, misalnya apakah Bakom misalnya, Komdigi misalnya, mencoba membangun ruang-ruang diskusi, ya, melibatkan semuanya untuk mencari kesepahaman, atau dalam istilah program ini konsensus bersama. Ya, betul. Bagaimanakah cara kita membangun konsensus bersama agar yang namanya sosial media itu benar-benar tidak meluluh lantakan kita sebagai sebuah state yang punya daya juang untuk, wah, kita adalah Indonesia loh. Jangan sampai karena, oh, lu orangnya Anies, lu orangnya Prabowo, lu orangnya Ganjar, jangan, itu udah selesai. Tapi, Bu, saya jujur mengatakan itu sulit karena tidak ada ruang yang diciptakan juga oleh entah itu kalangan kampus misalnya yang lebih netral, ya kan, atau dari pemerintah atau dari DPR misalnya. Nah, itu gimana, Bu, ya cara kita mencoba merajutnya kembali? Ya, tadi betul ya, kayaknya semuanya diminta datang aja ke podcast ini, Ruang Konsensus ya. Salah satunya seperti itu. Jadi ini sebetulnya kita harus belajar kepada Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Ya. Pada saat Pak Jokowi menjadi presiden, Pak Prabowo menjadi Menhan, sudah 2 kali kalah waktu itu ya, 2014-2019, diketemukan di satu ini dan diajak gabung mau begitu. Nah, saya tidak tahu apakah sudah ada tawaran kepada Mas Anies atau Mas Ganjar untuk masuk, atau minimal kepada tim-tim think tank utamanya. Tapi tidak ada salahnya menurut saya Pak Prabowo maupun jajaran melakukan silaturahmi dan konsolidasi nasional, ya. Artinya pada satu waktu makan bersama Pak Anies dan pasangannya, juga kelompok 01 dan Mas Ganjar dan pasangannya Pak Mahfud di satu meja yang sama membahas isu nasional. Betul. Barangkali ada hal-hal yang terkadang saya secara pribadi itu lebih mendengar dan lebih terbelalak, lebih fokus ketika masalah itu disampaikan oleh lawan saya atau kompetitor saya atau mantan kompetitor saya atau ya yang punya jejak setara lah sama saya ketimbang anak buah saya. Jadi kalau anak buah saya ngomong, aku udah tahu ujungnya gitu. Tapi ketika orang yang setara dengan kita atau pernah sama-sama jadi narasumber di mana atau dosen di mana atau sama-sama menguji mahasiswa dan dia bicara, itu akan jadi fokus concern yang lebih deep buat saya, mempengaruhi kognitif saya dibandingkan anak buah. Nah, barangkali bagus juga ya tadi saran dari teman-teman di ruang konsensus. Mungkin karena namanya ruang konsensus ya. Jadi salah satu solusinya konsensus gitu ya. Mengundang kelompok-kelompok yang memang pernah berseberangan. Tapi saya rasa
saya pastikan semuanya juga cinta kepada merah putih. Betul. Hanya yang berbeda adalah cara berpikir, gagasan, kemudian program-program yang mungkin menurut kelompok dengan yang punya paradigma dan mazhab ekonomi ini, maka sebaiknya kalau dolar sudah di angka segini, ini. Ada yang punya mazhab lain, nggak apa-apa, kita kan untung. CPO sama batubara kan kita jualnya dolar, berarti kita dapat lebih misalnya dalam bentuk ini. Jadi ada hal yang memang kita harus sama-sama singkirkan dulu perbedaan. Jadi paling mudah itu memang melalui forum akademis, Mas. FGD, brainstorming, atau makan siang yang non formal, diskusi ringan-ringan dulu, baru nanti mengarah ke kajian. Atau kalau perlu dalam membuat sebuah peraturan dirangkul. Setahu saya Presiden juga sudah merangkul Pak Mahfud MD ya pada saat membuat reformasi Polri, tim reformasi, kan rangkul. Kemudian juga di beberapa kesempatan beliau bicara kepada Pak SBY, Bu Mega, bahkan waktu itu pernah di awal-awal Pak JK gitu ya. Jadi niat dari Presiden menurut saya sudah cukup baik, ingin merangkul semua. Dan Pak Prabowo kan terkenal ingin merangkul semuanya. Makanya semua partai hampir diajak masuk ke kabinet ya. Hanya tadi pilihannya tadi, itu artinya orang-orang hebat pun, orang-orang profesional pun kadang butuh waktu yang tepat untuk menunjukkan the best of me gitu ya, yang terbaik dari dirinya sendiri. Ada waktu-waktu kadang-kadang mungkin dia belum berkonsolidasi atau tadi jiwa, hati, pikirannya, jiwa raganya belum pas banget dengan masalah yang ini. Gitu. Tapi kalau setiap orang diberikan kesempatan, oke. Namun tadi, karena ini adalah sebuah negara, tentunya trial and error itu tidak bisa terlalu lama. Mungkin perlu diberikan batas kepada menteri, wakil menteri, atau mungkin pihak-pihak yang punya kapasitas lebih ya. 3 bulan adalah waktu untuk membuktikan diri 100 hari pertama. Kalau nanti trennya ternyata positif, vibrasinya positif, outcome-nya jelas, lanjut. Kalau tidak ya sudah. Jadi memang kita harus agak sedikit keras gitu. Bukan karena saya melihat yang sekarang ini kurang, tapi artinya negara kita sedang tidak baik-baik saja. Bukan karena Indonesianya yang lemah, karena geopolitik global itu penuh anarki. Hampir berapa ratus perang di satu hari ini di berbagai mandala. Ada mandala Timur Tengah, ada mandala Asia, ada mandala Afrika, perebutan sumber daya dan lain-lain. Artinya kita butuh sesuatu yang perform cepat, the best perform, dan itu nggak bisa trial and error, coba-coba, masih belajar, udah nggak bisa. Jadi udah ngegas tuh. Nah, betulnya waktu di awal Presiden menjabat kan udah bagus banget tuh ada retreat itu untuk menyamakan persepsi kan. Udah bagus. Tapi sekali lagi tadi yang disampaikan, memang lain orang, lain pengalaman, lain latar belakang. Bisa jadi niatnya sangat baik, sangat positif, namun kemampuan menerjemahkannya berbeda-beda. Sehingga ada beberapa kementerian lembaga yang pesat sekali lajunya, ada yang masih bertahap, ada yang bahkan mungkin progresnya stagnan gitu. Nah, sehingga tadi selain orang juga kalau tadi saya bilang itu waktu ya, waktunya tidak pas, orangnya tidak pas, dan tadi kebijakan itu yang harus dievaluasi betul. Ya, kembali kepada isu utamanya bagaimana berperilaku dalam perilaku dalam sosial media, ya kan? Nah, kalau kita ambil sebagai sebuah konklusi, rekomendasi yang sebaiknya kita juga hasilkan dari diskusi kita ini, Bu Stepi. Pertama, memang kita tidak bisa lagi mengatakan bahwa oh ya udah regulasinya telat, nggak bisa lagi kita bicara seperti itu. Karena membuat satu regulasi itu kan istilahnya kata orang abot, susah sekali, panjang, ya kan. Nah, kalau situasi seperti sekarang dibiarkan tanpa ada sebuah shortcut solution, ya kan, ruang sosial media kita akan semakin tegang, ya kan. Contoh, anggaplah itu adalah jawaban simpel Pak Presiden, ya, pada saat memberikan sambutan di acara Presiden hari Sabtu apa hari Minggu saya lupa ya, di Nganjuk Jawa Timur ketika meresmikan beroperasinya Koperasi Merah Putih. Di situ Pak Presiden mengatakan, oh sekarang bagaimana rupiah kita tertekan terhadap dolar, tenang saja, orang kampung orang desa nggak pegang dolar kok. Nah, itu kan sebenarnya
sikap baik dari seorang presiden untuk menenangkan masyarakat, kan gitu loh Bu. Tapi hasilnya apa? Sampai 2 hari ini digoreng sedemikian rupa, ya. Kemudian ada yang bermain sampai bayangin Bu, market kita dari hari Senin kemarin, ya kan? Gara-gara isu itu dianggap remeh misalnya oleh presiden loh yang menganggap remeh rupiah kita itu melemah, digoreng sedemikian rupa. Sampai akhirnya rupiah hari ini tembus 17.700. Ya kan? Pasti BI melakukan intervensi. Kemudian juga indeks harga saham gabungan kita semakin turun ke merah lagi, ya kan? Sampai-sampai tadi DPR bersama Pak Rosan ya sampai-sampai perlu menjelaskan kepada pelaku pasar di bursa untuk supaya tenang. Pemerintah akan atasi semuanya. Nah, ini kan lagi-lagi semuanya gara-gara sosial media, Bu. Coba Ibu bayangkan, kalau misalnya itu di zaman kita dulu Bu ya, zaman TVRI doang gitu ya, atau sebelum ada Facebook, sebelum ada sosial media, anggaplah di acara itu Pak Presiden kita guyon seperti itu, nggak akan seramai ini Bu. Iya kan? Nah, saya jadi teringat bagaimana RRC mentreatment negaranya ya dengan tidak mengizinkan sejumlah sosial media merasuki warga negaranya. Kecuali mereka bikin sendiri, ya kan? Nah, itu kan salah satu bentuk pemerintah Tiongkok melindungi negaranya dari serangan luar berupa teknologi. Nah, kira-kira seperti itu relevan nggak sih Bu? Cara-cara seperti itu yang coba kita kaji untuk bisa diterapkan di Indonesia ke depan. Iya, jadi yang pertama Indonesia ini kan negara yang demokratis. Semakin dilarang, terkadang semakin penasaran gitu ya. Seperti film Pesta Babi pada saat dilarang itu makin membludak yang datang. Tapi ketika sudah mulai diunduh di YouTube, banyak cuplikan, orang ini loh yang dibahas. Dikiranya kan babi berpesta, padahal nggak ada gitu. Itu kaitan dengan masalah alam di Papua misalnya itu. Jadi menurut saya kita tidak bisa meniru plek-plek 100% apa yang ada di Cina. Karena tentunya cara kerja dan cara pandangnya berbeda. Kita punya pasal untuk kebebasan berpendapat. Sehingga menurut saya boleh-boleh saja. Tapi tadi betul, harus ada kedaulatan cyber maupun aturan. Ya. Artinya bagaimana ketika seseorang buat akun dengan email, itu benar-benar manusia. Bukan robot bukan buzzer, apalagi dengan data yang berserak kebocoran data, kita bisa daftar pakai KTP orang, pakai nik orang, pakai kakaknya orang. Padahal sebetulnya orangnya nggak tahu. Dan itu kan biasanya dilakukan oleh para scammers ya. Dia pakai punya orang, kemudian dia meminta tebusan, meminta apa, padahal KTP-nya bukan KTP dia. Ketika kita cek, kita laporan ke polisi, polisi melakukan tracing dengan alat kepolisian, ternyata itu bukan KTP yang bersangkutan, hanya dipakai. Nah, ini adalah bagian dari pengaturan tata kelola kedaulatan cyber tadi. Artinya akun-akun yang memang meresahkan itu harus ditertibkan. Tapi tadi sekali lagi jangan kemudian kita pukul rata. Beberapa media-media homeless media yang butuh hidup juga gitu ya. Kemudian media-media cetak juga kan sekarang sudah mulai ada versi Instagramnya, versi PDF-nya. Itu juga perlu hidup juga. Jadi kita tetap membuka ruang, namun tadi saya sampaikan ada garis offside yang nggak boleh dilanggar. Kayak Cina misalnya, mungkin Cina agak sedikit turun, udah mengenai Iran, walaupun dia nggak mau terlibat militernya, tapi dia masih menghargai Amerika. Tapi kalau Amerika sedikit saja mengganggu Taiwan, buat Cina itu udah offside tuh. Dia akan hadapi itu, misalnya gitu. Nah, kita pun sama. Jadi kalau sudah bicara tentang nasionalisme ya, artinya separatisme, terorisme, kejahatan keuangan, membela koruptor dan lain-lain, itu harus ada batasannya. Karena sekarang bisa dibalik Mas, semua tergantung persepsi. Coca-Cola, ya mohon maaf nih saya sebut merek atau apa minuman bersoda. Ketika kita cek kadar gulanya tinggi banget, ini bisa ke kolesterol, bisa ke apa. Tapi karena iklannya dibikin semenarik mungkin, segar, siang-siang, banyak juga yang beli. Jadi semua tentang persepsi, tentang perception. Nah, itulah yang disebut dengan cognitive warfare. Peperangan kognitif, merubah cara berpikir, merubah sudut pandang seseorang ketika melihat sesuatu. Nah, ini yang harus diantisipasi oleh kita. Jadi tadi harus ada undang-undang ITE ya. Itu dievaluasi, kemudian perlindungan data pribadi, penertiban akun-akun yang tadi saya sampaikan, platform juga sama,
do and don'ts-nya, boleh melakukan ini, tidak boleh ini, verifikasi 2 langkah, bener nggak ini anak di bawah 17 tahun atau bagaimana. Kemudian lingkungan-lingkungan yang memang tidak kondusif gitu ya, misalnya platform-platform medsos atau sosmed yang ada konten-konten jual beli anak, jual beli organ, itu harus ada aturan tertulis dilarang. Begitu juga judol. Nah itu udah ada perjanjian tuh. Kalau tidak, berarti aplikasi ini tidak diterima misalnya, atau game ini tidak boleh hidup di Indonesia. Itu kita harus tegas masalah itu. Bukan kemudian kita ingin membatasi kesenangan generasi kita ya, tapi memang ini sudah saatnya kedaulatan cyber itu kita ambil alih, negara ambil alih, tentunya dengan menjunjung tinggi hukum, menjunjung tinggi hak asasi manusia. Tapi kalau dilihat lebih banyak mudaratnya, dan itu harus pakai, menurut saya ya, ada FGD-nya dengan para ahli, brainstorming dengan pakar anak, dengan teman-teman yang ahli gender, kemudian yang sosiolog-sosiolog, para pakar IT. Gimana nih untuk membuat regulasi ini? Sehingga ketika regulasi itu dikeluarkan, ini sudah menjadi konsensus tadi, kesepakatan bersama. Tidak ada salahnya meminta masukan kepada calon lawan politik, atau misalnya bakal mantan ya, mantan lawan politik, itu tidak ada masalah. Di negara demokrasi itu justru bagus ya, sehat gitu. Iya, jadi kadang-kadang kita diskusi seperti ini memang nggak cukup sejam 2 jam Bu ya. Betul. Karena variabelnya banyak sekali yang terkait. Dan saya pikir memang ketika kita mencoba menertibkan akun-akun misalnya, ya kan, pilihannya kemudian adalah kita membatasi kemerdekaan warga negara atau mengedepankan kepentingan nasional. Ini kadang-kadang kalau dibenturkan nggak ketemu ini Bu. Misalnya begini, ini mungkin pertanyaan terakhir nih Bu ya, karena kan mau 1 jam kita. Salah satu cara yang saya pikir ya bisa saja efektif, ada semacam regulasi dari Komdigi barangkali, ya kan, memaksa seluruh vendor dari platform sosial media ini ya mengevaluasi seluruh akun yang sekarang sudah ada, bahwa akun itu, akun-akun di Facebook misalnya, harus sesuai dengan KTP, tapi datanya dipegang oleh pemerintah agar tidak takut disalahgunakan oleh pihak Komdigi. Kenapa? Kalau misalnya kayak saya punya akun Facebook, itu nama sesuai KTP saya. Saya ingin mengatakan kepada audiens saya, ini saya pribadi loh, jadi saya tidak akan macam-macam di sini, ya kan? Nah, seandainya itu menjadi regulasi, saya yakin orang yang bersosial media juga mikir-mikir untuk yang aneh-aneh, ya kan? Apalagi yang sengaja mendistribusikan hal-hal yang sifatnya memancing untuk terjadinya pertengkaran dan keributan. Nah, kira-kira menurut Ibu itu masuk akal nggak sih? Salah satunya mungkin bisa dicoba ya, Mas ya. Jadi artinya kita sebetulnya niatnya baik dengan tadi hasil diskusi kita, sebetulnya kita sama-sama punya niat baik. Artinya harus ada kejelasan ini akun punya siapa, atau memang kalau memang akun ini hanya dipakai untuk mengomentari saja, ya dia mungkin malu atau punya privacy atau apa. Ini juga kita sebetulnya dalam rangka melindungi. Kenapa? Ketika seseorang yang sudah punya influence nama, misalnya bupati, camat, atau siapapun, misalnya influencer ya, saya misalnya sebagai dosen, Mas juga sebagai pendidik, dan kemudian akun kita disalahgunakan, dan kita mau mengadu ke Komdigi, mengadu ke kepolisian, ketika sesuai emailnya, KTP-nya itu kan udah jelas gitu. Nah, tapi kalau kita tidak pakai identitas kita, nah itu kan diverifikasinya, loh ini nggak pakai punya Anda. Yang namanya Stepi Andriani sekarang ada 12 akun, yang Stepi yang mana kan gitu. Nah ternyata ini yang saya punya Pak emailnya, ini sesuai. Nah berarti yang dilindungi yang ini, yang sisanya mungkin ada fans, ada apa, itu terserah lah model. Jadi bagian dari pencemaran nama baik juga sebetulnya itu hal yang harus kita lakukan juga untuk melindungi ya. Jadi tadi saya ulangi ya, kaitan dengan Undang-Undang ITE, pelindungan data pribadi, kemudian juga yang terpenting di sini adalah edukasi dan literasi digital. Nah, salah satu organisasi yang punya kewajiban melakukan komunikasi politik dan mengedukasi pendidikan politik itu adalah partai politik. Sehingga partai politik itu kan sudah dibiayai oleh negara. Penting partai politik ini juga melakukan edukasi dan literasi digital. Karena sekarang tiap-tiap partai punya platform tuh, punya anggotanya, punya apa. Itu penting juga
Mas membuat itu? Selain mungkin dinas dan kementerian lembaga ya, kemudian aduan masyarakat, larinya mau kemana? Kalau ada kejahatan cyber, call centernya berapa? Mau ngadunya kemana? Misalnya tiba-tiba akun saya hilang nih, akun saya di suspend nih, saya salah apa ya tadi? Ternyata kena mouse report banyak, ternyata tadi saya posting agak sedikit menyindir yang tidak pas atau hoax atau apa. Data publik udah jelas. Kemudian penegakan hukum. Jadi kalau di Undang-Undang ITE sudah ada kejahatan cyber ABCD, misalnya ada hoax, disinformasi, cyberbullying atau apa, ya sudah jalankan. Gitu ya. Misalnya seorang anak tadi misalnya agak hal-hal yang ini ya dengan gurunya di medsos, di kolom komentar yang kurang pantas, nah dia berhak. Saya merasa dibully di kolom komentar seperti ini. Kalau sekarang kan enggak. Ya justru ketika ada yang nggak pas, dicaci maki, keluar binatang semua, dianggapnya hal yang wajar. Kita nggak ketemu di darat ini, cuma di itu. Ketika dilaporkan, langsung di-delete komentarnya. Nah, jadi itu banyak kasusnya. Ada beberapa artis yang melaporkan aduan ini, DFK, hoax, dan lain-lain. Itu karena faktor DFK. Ada kasus terorisme ya waktu itu. Karena kasus DFK itu ada satu sekolah, ada bahkan satu negara ya, satu wilayah yang sampai bisa dibilang chaos gara-gara kasus hoax, hate speech dan lain-lain. Jadi waktu itu ada ya penembakan, kalau tidak salah waktu itu di Inggris atau di mana saya lupa. Nah ternyata memang pelakunya ini beragama tertentu ya, sedang mengalami kesehatan mental lah. Tapi karena korbannya anak kecil, perempuan yang sedang nari waktu itu di ruangan, ada pihak-pihak yang tidak baik. Pelaku ini dianggap sebagai Muslim, baru pulang dari Arab, bla 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 teroris gitu. Dan akhirnya di daerah situ semua mengecam, muncullah Islamophobia di situ. Pada saat persidangan baru terungkap, ternyata dia tidak pernah ke Arab dan dia bukan agama Islam. Wow. Gara-gara ada yang posting itu di Instagram, orang di daerah situ mengecam. Dan akhirnya yang jadi sasaran masjid terdekat. Ada di Inggris atau di negara mana saya lupa. Tapi saya pernah baca itu di majalah itu. Jadi sebegitu bahayanya DFK. Ternyata dia agamanya non-muslim, ortodoks ya. Gitu lah. Mungkin tahu lah maksudnya ya. Non-muslim kaget ya. Nah, jadi bukan dia yang jahat, tapi orang yang menyebarkan disinformasi ini. Nah, sehingga salah sasaran. Jadi betapa bahayanya Mas kalau kita membiarkan hal-hal seperti itu gitu. Jadi memang kalau sudah ada cyberbullying atau hoax, ada informasi palsu, nah itu. Dan kadang-kadang catatan ya buat teman-teman influencer, ketika data yang di-sharing itu salah, itu tidak jarang yang gentle minta maaf. Maaf ya kemarin postingan yang saya sampaikan salah, saya salah mengutip. Yang benar ini. Enggak, tapi langsung delete aja. Gitu. Postingannya delete, kontennya hilang. Dia nggak tahu bahwa postingan dia itu telah membuat marah berapa ribu orang komentar. Dan itu udah menghardik mencaci pemerintah, menghardik mencaci tokoh misalnya ya. Itu nggak sadar dampak yang dia sebarkan, kesalahan informasi yang ini. Gitu. Sehingga perlunya edukasi, tanggung jawab kita. Ketika kita sudah berani bermedsos, semua yang kita sampaikan, semua konten yang kita sajikan termasuk ruang konsensus itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Menarik sekali. Waduh, ini benar-benar menarik sekali dan sayangnya waktu kita sudah habis, Bu Stepi. Mudah-mudahan nanti bisa kita ngopi-ngopi lagi ya dengan tema yang lain. Terima kasih sekali sudah hadir di Ruang Konsensus. Penonton Ruang Konsensus memang tidak cukup waktu 1 jam untuk kita berdiskusi bagaimana caranya ya dunia maya yang menjadi sahabat semua orang saat ini ya, tapi tidak membahayakan kepentingan nasional kita. Nah itu adalah sebuah diskusi panjang ya. Dan nggak perlu berlama-lama sebenarnya. Jadi para akademisi ya, para ahli pertahanan ya, juga tidak boleh menganggap nanti aja deh gitu loh. Nggak bisa. Ini adalah sesuatu yang sangat mendesak saya pikir. Agar apa? Sebagai negara demokrasi ya kita tetap menjalankan itu dengan baik. Tetapi di sisi lain kemajuan teknologi dengan percepatan teknologi informasi yang salah satu outputnya adalah sosial media tidak bisa kita anggap remeh. Dan bahkan jika kita lalai mengendalikan sosial media, Republik kita ini dalam waktu dekat bisa saja kita jadi pecah belah, bisa jadi chaos yang selama ini kita dengar beberapa bulan terakhir benar-benar akan terjadi loh gara-gara sosial media. Karena itu mari kita sama-sama warga negara,
kita ingin negara kita itu tetap maju, jaya, kita mulai mawas diri. Kita mulai melakukan introspeksi supaya jangan sampai terjadi hal-hal yang membahayakan bagi kepentingan anak cucu kita. Pasti kita semuanya punya anak cucu. Nah, karena itu mari bijak dalam bersosial media. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.